aneh saya. Jarang ngomong, sekalinya ngomong membuat heboh, sekalinya ngomong kontroversial, sekalinya ngomong membahayakan, sekalinya ngomong memalukan. Gimana ini Pak Wagub ini? Apa yang diucapkan oleh UU Ruzanul Ulum itu daya rusaknya lebih besar daripada daya manfaatnya. Gimana? Ini jelas-jelas mencabik-cabik harga diri istri pertama itu namanya. Siap-siap nih Pak UU bakal diserang sama istri-istri pertama laki-laki para suami yang ada di Jawa Barat. Kunci akun Instagram ya Pak, segera. Bahaya, nih viral nih, ucapan Bapak viral, ditayangkan di mana-mana nih, berbahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Poligami sedang menjadi trending topik. Pelakunya Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Saya sebagai warga Jawa Barat harus bersuara, sepakat atau tidak. Ya, dampaknya bagaimana? Positif atau tidak? Konsekuensinya gimana? Pak UU, apa ini usulan macam apa ini Pak UU? Pak UU, ini usulan macam apa? Statement yang memalukan menurut saya dari seorang wakil gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Statement yang memalukan. Wah, sekarang semuanya sudah tahu. Keusulannya kayak gini, katanya alasannya untuk menekan ya HIV, yang terkena HIV. Apakah memang mesti poligami? Apakah itu solusi terbaik, Pak UU? Pak UU, kenapa sampai bisa kepikiran seperti itu? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahkan sosiolog Unpad itu sudah komentar. Kata beliau, berbahaya. Ini usulan yang berbahaya. PBNU juga berteriak tidak sepakat terhadap usulan Wagub. Katanya mau diusulkan ke Pak Ridwan Kamil. Saya pengen tahu apa respon Pak Ridwan Kamil. Kalau menyetujui, kalau menyepakati, ini luar biasa sih. Ini luar biasa. Mungkin di dalam Islam dibenarkan, dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu itu poligami. Tetapi di dalam faktor yang lain, ya, satu kali lagi, di dalam faktor kebudayaan misal, dampaknya seperti apa Pak? Apakah tidak berpikir jauh sampai ke arah sana? Kok aneh saya? Jarang ngomong, sekalinya ngomong membuat heboh, sekalinya ngomong kontroversial, sekalinya ngomong membahayakan, sekalinya ngomong memalukan. Gimana ini Pak Wagub ini? Oke, kita baca nih satu berita ya. Komentar sosiolog Unpad dari Tempo. Sosiolog dari Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, tidak setuju dengan usulan poligami yang dicetuskan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum sebagai solusi masalah HIV/AIDS. Usulan Wagub berbahaya. Kalau dipandang dari sudut agama mungkin nggak berbahaya, tapi konsekuensi lain seperti budaya harus diperhatikan. Nah, bener kan? Secara agama mungkin ya dibolehkan, nggak jadi soal. Ya, maksimal 4, nggak apa-apa. Tapi kebudayaan, secara kebudayaan. Coba bayangkan. Kalian bayangkan di Jawa Barat misal. Apalagi mau dibantu. Mungkin pembiayaan dan sebagainya untuk sebagai seorang suami itu poligami. Ya mungkin kita sebagai laki-laki tidak munafik. Saya laki-laki sama nih. Sudah beristri. Mungkin saya juga tidak munafik. Pengen ketika melihat perempuan yang cantik. Oh, mantap nih kalau saya nikahi dijadikan istri kedua nih. Tapi konsekuensi ke depannya, ya, resiko yang kita ambilnya akan seperti apa?
Yang penting jangan jelalatan aja ketika kita ya mau kepada orang lain, kemudian jelalatan, kemudian tiba-tiba apa, ini masalah. Ya sekedar mau, sekedar suka ya wajar, kita normal sebagai laki-laki kok. Melirik misal ada wanita yang lain, pengen, apakah bisa langsung dinikahi juga? Kan enggak. Ini yang saya kira efek kedepannya akan membuat retak loh, tidak kondusif bahkan, bukan kondusif. Sama tetangga akan saling ngomong nanti tuh, udah akan sangat parah aja ke depannya kalau memang kemudian aturan ini diberlakukan, apalagi dianjurkan. Memalukan warga Jabar sih saya kira statement ini. Memalukan Pak UU. Mana sih Pak UU? Lanjut nih. Menurut Budi, poligami atau suami beristri lebih dari satu orang dinilai meminggirkan dan tidak menghormati wanita sebagai manusia. Selain itu, dia meminta agar jangan mengidentikan HIP hanya dengan seks. Kan ada juga lewat pertukaran jarum suntik narkoba, kata dia. Budi juga menilai usulan segera menikah bagi anak muda tidak sederhana. Sama seperti poligami, menikah di Indonesia memerlukan biaya yang besar. Dia punya latar belakang agama, melihatnya pun dari segi agama, tidak melihat sisi budaya dan sosial konsekuensinya, kata dia. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum lewat keterangan tertulisnya Senin 29 Agustus 2022 mengatakan, menikah merupakan ibadah yang menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW. Pun setiap ibadah pasti punya nilai kebaikan bagi yang menjalankannya. Tujuan lain dari ibadah menikah juga untuk menjauhkan dari zina. Terbukti perzinahan membawa banyak madarat, mulai dari penyakit kelamin menular hingga paling parah terjangkit penyakit HIV. Fenomena HIV kini juga tengah menghebohkan masyarakat Kota Bandung, di mana Komisi Penanggulangan AIDS KPA Bandung membeberkan fakta bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991 sampai 2021, 11% diantaranya adalah ibu rumah tangga (IRT). Salah satu pemicunya adalah suami yang melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman dengan pekerja seks. Selain IRT, 6,9% atau 414 kasus terjadi pada mahasiswa. Oke lah, intinya UU niatnya baik, ingin menekan penyakit HIV AIDS. Cuma solusinya apakah bagus atau tidak? Kalau laki-laki yang jajan di luar membeli perempuan, ya berarti kan ya laki-lakinya aja yang goblok, ya. Bukan berarti dia pengen menikah lebih daripada satu, saya kira. Memang mentalnya aja yang rusak ketika jajan di luar, apalagi di rumah ada. Ya mentalnya aja yang rusak. Nafsunya aja yang kemudian tidak dikontrol. Ya. Itu menurut saya. Tidak menutup kemungkinan meskipun sudah beristri 2, 3, atau 4. Kalau mentalnya memang rusak, tidak menutup kemungkinan untuk kalau kebiasaannya keluar, nyari perempuan di luar ya bakal aja nyari. Ya, yang di rumah mungkin diabaikan. Jadi sangat bukan solusi itu. Menurut saya sangat bukan solusi. Bahkan memalukan. Ucapan Pak UU ini saya kira sangat memalukan. Kok bisa terbesit poligami gitu loh. Aneh saya. Aneh, saya serius. Kenapa ya sampai terbesit poligami? Tidak mesti dianjurkan saya kira kalau poligami itu. Kalau sebagai pasangan suami istri, istrinya sudah rela, silahkan cari yang lain, gak apa-apa. Aku mah di madu juga gak apa-apa. Punya istri yang muda juga, gak apa-apa. Banyak uang dan sebagainya. Gak perlu disuruh, gak perlu kemudian dibuatkan aturan, ngapain.
Kalau dibuatkan aturan, justru kualitas pimpinan kita itu bisa ketakar. Oh, hanya bisa ngomong itu yang madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Yang daya rusaknya lebih besar daripada daya manfaatnya. Ini daya rusak kita ngomongnya nih. Ketika Pak U ngomong seperti itu, saya kira, apalagi kalau dibuatkan peraturan, wah, kebayang saya dibuatkan peraturan setiap daerah. Fasilitasi laki-laki yang mau poligami. Wah, selesai Pak. Rusak itu. Kebudayaan kita rusak. Wanita-wanita seolah tidak punya harga diri. Nggak ada harganya. Apakah saya hanya dijadikan budak seks? Ya kayak gitu akan pikirannya. Oke lah, intinya ngaco intinya. Apa yang kemudian diucapkan oleh UU Ruzanul Ulum itu ngaco. Itu ngaco sekali. Dibolehkan memang. Tetapi daya rusaknya kalau dijadikan aturan saya kira lebih besar. Silakan aja kalau yang mampu poligami ya poligami. Nggak jadi soal. Ya, tapi jangan mengkampanyekan menurut saya. Jangan mengkampanyekan seolah-olah satu-satunya jalan perempuan, istri pertama masuk surga itu membolehkan suaminya nikah lagi. Seolah-olah hanya itu jalan simpel masuk surga. Kasihan. Bapak-bapak yang tidak mampu poligami akhirnya memaksakan diri untuk poligami. Ini berbahaya di sini ya. Paham ya? Satu kali lagi, apa yang diucapkan oleh UU Ruzanul Ulum itu daya rusaknya lebih besar daripada daya manfaatnya. Dan memang ini sudah dikecam oleh banyak pihak. MUI tidak sepakat, PBNU tidak sepakat, sosiolog tidak sepakat. Ya, iyalah mau sepakat bagaimana. Ini jelas-jelas mencabik-cabik harga diri istri pertama itu namanya. Siap-siap nih Pak U bakal diserang sama istri-istri pertama laki-laki para suami yang ada di Jawa Barat. Kunci akun Instagram ya Pak, segera. Bahaya, nih viral nih, ucapan Bapak viral, ditayangkan di mana-mana nih, berbahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.